akan menjelaskan tentang kelapa sawit. Yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang sejarah kelapa sawit, yaitu Elais berasal dari bahasa Yunani yang artinya minyak, dan genus dari Araceae yang memiliki 2 spesies yang disebut sebagai kelapa sawit. Tumbuhan ini digunakan untuk usaha pertanian komersial dalam produksi minyak kelapa sawit. Kelapa sawit Africa Elais guineensis, nama spesies mengacu pada nama asalnya, adalah sumber utama minyak kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku yang penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunan menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia. Varietas atau tipe kelapa sawit digolongkan berdasarkan 2 karakteristik, yaitu ketebalan endokarp dan warna buah. Berdasarkan ketebalan endokarpnya, kelapa sawit digolongkan menjadi 3 varietas, yaitu Dura, Passifera, dan Tenera. Sedangkan menurut warna buahnya, kelapa sawit digolongkan menjadi 3 varietas, yaitu Virescent dan Albescent. Secara umum, kelapa sawit terdiri atas beberapa bagian, yaitu akar, daun, batang, bunga, dan buah. Bagian dari kelapa sawit yang diolah menjadi minyak adalah buah dari kelapa sawit tersebut. Dan ada pun di sini 5 ciri-ciri dari fisiologi kelapa sawit. Yang pertama, yaitu daun. Daun merupakan daun majemuk berwarna hijau tua. Pelepah berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip dengan tanaman salak, tetapi hanya saja dengan durinya yang sangat berbeda, yaitu keras dan tajam. Dan yang kedua itu kita bisa melihat dari batangnya. Batang tanaman diselimuti bekas pelepas hingga umur kurang lebih dari 12 tahun. Setelah berumur kurang lebih 12 tahun, pelepah yang mengering akan terlepas sehingga menjadi mirip dengan tanaman kelapa sawit. Yang ketiga itu kita lihat dari akar. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan ke samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tanaman aerasi. Yang keempat itu kita bisa lihat dari bunganya. Bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan berbeda, sehingga sangat jarang terjadi penyebukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sementara bunga betina terlihat besar dan mekar. Yang kelima itu kita bisa melihat dari buahnya. Buah sawit ini mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah, tergantung bibit yang kita gunakan pada saat penanaman kelapa sawit tersebut. Dan di sini saya akan juga membahas tentang manfaat dari kelapa sawit. Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, dan industri farmasi. Keunggulan sifat yang dimilikinya yaitu tanaman oksidasi dengan tekanan tertinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya pelapis yang sangat tinggi dan tidak menimbulkan instasi pada tubuh dalam bidang kosmetik, yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi pada tanaman kelapa sawit, yang diantaranya itu hama dan penyakit. Serangan hama terutama ulat pemakan daun kelapa sawit, yakni ulat api dan ulat kantung. Potensi kehilangannya hasil yang disebabkan kedua hama tersebut ini dapat mencapai sampai 35%. Jenis yang paling banyak ditemukan yaitu ulat api.
selain hama dan penyakit yang menimbulkan masalah pada pertanaman kelapa sawit ini, penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh infeksi cendawan Ganoderma boninense merupakan penyakit penting yang menyerang kebun-kebun pada kelapa sawit. Dan di sini ada juga beberapa produk turunan dan dari kelapa sawit. Yang pertama itu ada mie instan. Mie instan ini mempunyai kombinasi dari minyak sawit karena minyak sawit ini dapat diolah menjadi mie instan untuk mendapatkan dikonsumsikan oleh masyarakat. Yang kedua itu pomade. Pomade ini untuk minyak rambut. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu pomade itu. Pomade itu adalah salah suatu minyak rambut yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Efek lembab pada rambut dan lebih berkilau pada saat menggunakan pomade. Yang ketiga, deterjen cair. Dalam pembuatan deterjen ini, bahan yang digunakan adalah minyak sawit. Karena inti dari minyak kelapa sawit tersebut mengandung senyawa kimia yaitu natrium laurit sulfat yang berfungsi sebagai agen pembentuk busanya yang agar lebih efektif lagi. Dan yang keempat itu sabun mandi. Ternyata sabun mandi yang selama ini kita pakai itu di dalamnya menggunakan kelapa sawit yang ada rollnya dari inti kelapa sawit tersebut dan digunakan untuk membuat sabun mandi. Kenapa? Karena asam roylet yang terkandung di dalamnya berfungsi agar sabun mudah larut dalam air dan lebih banyak busanya pada sabun tersebut. Dan minyak inti kelapa sawit itu memiliki mikroba spektrum yang berfungsi sebagai untuk melindungi kulit, kuman dan bakteri agar kulit tetap sehat. Dan yang kelima itu ada roti. Di sini roti ternyata dalam pembuatannya itu juga menggunakan bahan dasarnya itu berasal dari kelapa sawit. Kenapa roti menggunakan bahan dasar dari kelapa sawit? Agar roti tetap kenyal, padat, lebih ringan dan halus dan lebih nikmat untuk dinikmati. Yang keenam itu ada produk lipstik. Lipstik asam lauren yang terkandung dalam inti kelapa sawit berfungsi untuk melembabkan dan sebagai pelembut dari bahan lipstik tersebut. Dan yang ketujuh itu adanya selai coklat. Selai coklat ini juga salah satu yang pembuatannya menggunakan kelapa sawit. Dan di sini saya menyimpulkan adanya sejarah tentang sawit, manfaat sawit, ciri-ciri sawit, dan adapun produk-produk yang terbuat dari kelapa sawit tersebut. Dan demikianlah itu yang dapat saya sampaikan tentang kelapa sawit. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.